Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan hari ini ya dua hal. Tolong disimak ya, kalau sudah merasa ini penting segera dibagikan karena ini satu hal yang mungkin belum semua memahami atau belum ditekankan. Tapi saya mau waktu yang singkat ini Saudara, Bapak, Ibu dengarkan. Akibat dosa. Akibat dosa. Orang bisa sakit selama 38 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bukakan Alkitab singkat Saudara, supaya contoh dua hal ini membuat kita hari ini berkeputusan, ketetapan hati, tinggalkan dosa, dan hidup baru dalam kekudusan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, akibat dosa. Hidup itu kekurangan. Bahkan nanti kita melihat bagaimana ada seorang yang perempuan berzina. Ya. Nah, lebih jauh kita akan mendengar semua ini di Bible yang akan saya sajikan secara ringkas. Saudara merasa ini penting, silakan ada waktu berapa detik bagikan, karena pesta juga harus selesai cepat, karena jam 7 harus siapkan makanan bagi tamu-tamu, dan juga prepare untuk jam 8 untuk AC, ruangan, sound system, dan juga penerimaan menyambut ibadah kebaktian sederhana yang kami laksanakan minggu pagi ini di Grace Balikpapan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 5. Ayat yang ke-14. Ya, Pastor coba ringkas-ringkasnya sambil saya sedikit mengkisahkan latar belakangnya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Puji syukur firman Tuhan Yesus, saudara, saya sampaikan, saya bacakan, ada tertulis. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait suci, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh." Amin. Syukur sama Tuhan, sembuh. Tuhan bilang, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Latar belakang dari Injil atau kisah yang kita baca ini, bagaimana ada seorang ya yang sudah 38 tahun lumpuh. Ya, dengan dia berusaha dan sebagainya, saya nggak membahas karena waktunya, tapi paling tidak di sini ketika dia bertemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menawarkan hidup yang baru. Pertobatan itu pintu hidup yang baru. Dan akibat daripada meninggalkan dosa, ada kesembuhan. Dan Tuhan berkata, dosamu diampuni. Kamu sudah sembuh. Please, kata please ditambahkan. Mohon, si hamba Tuhan menyampaikan ini. Jangan berbuat dosa lagi. Ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang namanya terikat. Mari, setiap kita punya peperangan dosa. Peperangan di mana kita pergumulan kita. Firman Tuhan datang hari ini, kalau engkau sakit, mungkin sakitmu sudah lama, tinggalkan dosamu. Anggaplah sebuah peperangan serius, bukan hanya sekedar pikiran atau perasaan, tapi jadikan bahwa berperang melawan dosa, memutuskan dosa dari hidup kita, ini sebuah peperangan yang penting, yang saudara harus perkarakan sungguh-sungguh. Karena yang kita baca ini, karena dosa, 38 tahun dia sakit. Belum lagi itu, kalau sampai dia meninggal dalam keadaan berdosa, maka akibat dosa membuat dia menerima hukuman kekal.
Kalau hari ini saudara masih berkesempatan hidup, bernapas, bahkan beribadah, mari. Saya tidak tahu persis apa dosanya orang ini. Saya juga nggak tahu persis apa dosa Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu tidak lebih buruk lagi. Berarti ada dosa, dan dosa itu yang diketahui oleh setiap insan masing-masing. Saya tidak mengumbar dosa saudara, tapi saya mengingatkan bahwa akibat dosa, sakit berkepanjangan. Maka saya tawarkan kepada Bapak Ibu, hiduplah di dalam Kristus. Hidup dalam pertobatan. Datang pada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena hanya Yesus yang bisa ampuni dosa-dosamu. Bukan kepada Bapak gereja, bukan kepada pastor. Lantas engkau pikir dengan engkau ke pastor, engkau adakan pengakuan dosa, bahkan ada istilah bilik pengakuan dosa. Yang senternya adalah datang sama Yesus. Baik dalam kamarmu, atau di ruang doamu, atau dalam persekutuan pribadimu, datang sama Yesus. Karena tidak ada pribadi yang lain, termasuk pastor, pendeta, tokoh agama, siapapun juga, yang pernah mati untuk menghapus dosa manusia. Only Jesus. Maka datang sama Yesus, akuilah segala dosa-dosa. Dan berikanlah hati yang bertobat. Dan tidak mustahil, hari ini, saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Nah, kebaktian yang diadakan setiap hari Minggu pagi, khususnya pastor melayani di Geraha YHS Balikpapan. Kami udah selesai dengan namanya uang. Kami nggak pernah bicara soal uang, taburan, benih, persembahan. Tidak. Kami sudah selesai dengan hal itu. Kami sedang mau konsen bagaimana orang sakit disembuhkan. Dan salah satu hal bahwa sakit itu karena dosa. Dan saya mau sampaikan dengan berulang bahwa tinggalkan dosamu supaya sembuhlah engkau. Dosa membuat engkau sakit. Mungkin engkau bukan sakit lumpuh, engkau mungkin sakit ginjal, engkau mungkin sakit jantung, engkau mungkin sakit hal yang lain. Periksa kembali, dosa membuat sakit. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Ada tertulis, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Latar belakang kisah Injil Yohanes 8 ini, Bapak Ibu terkasih, itu di mana ada seorang perempuan tertangkap basah sedang berzina. Saya mau kita sorot sebentar, dia berzina, kita tidak tahu persis. Ada dua hal yang menonjol. Satu, karena kebutuhan hidup. Atau dua, ada kemungkinan, tapi kemungkinannya menurut saya agak tipis alias kecil. Karena ketagihan atau kecanduan atau keterikatan. Lebih besar potensi perempuan ini kedapatan berzina karena faktor ekonomi. Ya, karena faktor ekonomi. Jadi maksudnya dia mungkin prostitusi, jual diri, atau dibokin orang dan sebagainya. Nah, okelah, dari dua hal menonjol itu apapun, tapi paling tidak kita melihat di sini. Ketika Yesus ketemu dengan dia, Yesus bilang, kau jangan berbuat dosa lagi. Artinya, dosanya itu diselesaikan. Entahkah dia akibat dosa kekurangan hidupnya, sehingga dia melacurkan diri, ataukah yang kedua tadi, yang saya katakan kecil kemungkinan, akibat dosa dia sampai terikat dengan perzinahan, kecanduan,
seks dan sebagainya. Oke, tapi lihat ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus, saat itu bahkan orang-orang mau merajamnya dengan batu. Karena ahli-ahli agama mengatakan, hukum Musa mengatakan seseorang yang terdapat tertangkap basah berbuat zina harus dihukum, dirajam sampai mati. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Yesus adalah kasih. Kita sering ucapkan God is love. Tuhan adalah kasih. Dan kasihnya hari ini mengampunimu. Kasih itu tidak mengumbar. Kasih itu tidak membuka aib. Kasih itu anugerah. Kasih itu kesempatan. Kasih itu memberi. Dan hari ini saya hamba Tuhan, saya bicara kepada saudara, Yesus yang penuh kasih. Bukan Yesus yang menghakimi. Karena yang saya kenal Yesus tercatat dalam Bible, Yohanes 3 ayat 17. Yesusku yang saya beritakan, Yesusku yang selamatkan saya. Yesus yang datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Manusia. Manusia seperti apa? Manusia yang berdosa. Dan hari ini firman-Nya datang. Karena dosa, engkau sakit. Karena dosa, hidup kekurangan. Karena dosa, engkau hidup dalam perzinahan. Tapi kasih karunia Tuhan datang. Kasih-Nya lebih besar daripada semua dosa-dosa manusia di muka bumi ini. Secara pribadi, kalau engkau terberkati dengan sharing ini, silakan diposting ulang, free, gratis, pastor tidak apa-apa. Asal captionnya tentang kasih Yesus yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Silakan dibantu di-share, silakan dibagikan. Kalau sudah terberkati channel ini, silakan di-subscribe ya. Ini bukan soal cuan, bukan soal uang, bukan soal mamon. Ini soal bagaimana ketika pastor posting video, lebih banyak jutaan orang yang boleh mendengarkan kabar kasih dari Yesusku yang datang bukan menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan sharing ini? Sehingga kita sekarang boleh tahu bahwa peperangan kita untuk menanggalkan dosa itu sesuatu yang serius. Kalau pastor tidak sampaikan ini, jangan sampai engkau melihat dosa itu seperti imut-imut. Jangan sampai engkau melihat dosa itu seperti sesuatu yang menarik terus. Hari ini sampaikan, upah dosa adalah maut dan kebinasaan. Dan kalau saudara tidak menanggalkan dosamu, sakitmu tidak berhenti. Ada orang-orang yang nonton ini langganan rumah sakit. Saya beritahu, tubuh orang Kristen, tubuh orang percaya, itu bukan langganan rumah sakit, tetapi rumah kesembuhan. Tinggalkan dosamu. Akuilah segala pelanggaranmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan saya percaya kasih-Nya hari ini menyembuhkan. Hari Minggu ini, pastor akan ada pelayanan tatap muka jam 8 pagi di Gedung Geraha YHS Kota Balikpapan. Kalau saudara-saudara misalnya yang mendengar informasi ini dan engkau mau hidup yang baru, engkau mau mengalami kesembuhan ilahi, engkau rindu bagaimana hidupmu diberkati Tuhan, seperti saya oleh anugerah dan berkat Tuhan, firman yang saya beritakan, firman yang saya alami, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah.